salam semoga tetap tercurahkan kepada hati wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hadapan di tempatnya yang menghadap dalam al-akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan agenda pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKG PAI Kecamatan Sirupuro sekaligus Ketua Panitia pada acara rapor hari ini. Yang kedua sambutan dari Pengawas PAI Kecamatan Sirupuro. Yang ketiga sambutan dari Pengawas SD Kecamatan Sirupuro. Acara yang terakhir ditutup dengan doa. Untuk mengawal acara pada ini agar acara berjalan dengan lancar dalam awal, mari kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KKG sekaligus Ketua Panitia pada rekorek hari ini kepada yang terhormat Ibu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil muslimin wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Penanggung KPP Kecamatan Sirupuro, yang kami hormati Pengawas SD Kecamatan Sirupuro, yang kami hormati Ketua KPI Kecamatan Sirupuro, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman GPAI Kecamatan Sirupuro dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengadakan acara ini dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, bahagia, insya Allah lahir batin, dan insya Allah kita juga merasakan kesehatan lahir dan batin. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, begitu bangganya, begitu besarnya, girangnya saya pribadi dan juga mewakili teman-teman GPAI Kecamatan Sirupuro, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan outbound dan rakorek program kerja GPAI di Kafe Sawah Dujon Kidul, di mana program ini sudah menjadi program tahunan tetapi terlaksana masih hari ini dan saat ini. Kita memprogramkan kira-kira sebelum corona 5 tahun yang lalu. 5 tahun lancang-lancang. Sampai di tahunan dari 5 tahunan Pak ceritanya. Karena terganjal ini itu dan segala hal yang tidak memungkinkan, akhirnya baru kali ini ngeten iki nek napa kanca-kanca niku GPAI mboten ngoyok-ngoyok muncul-muncul pirosi selak keroken selak dolan bahasa kerokne lho. Keroken niku lho jan mumet kalau rasane niku. Kadung ngerbudal sitoke ra iso, sitoke kapan kompake. Wis enggak apa-apa. Akhirnya saya pun harus berkoordinasi dengan Pak K3S, Pak Ate ini, apakah boleh kalau diadakan pada hari kerja, hari dinas. Jadi kalau yang berwedak sama-sama ngomong orang ya. Tapi ternyata harus kemasannya memang harus dalam rangka dinas nggih. Tidak boleh hanya outbound saja, itu menyalahi kedinasan Jadi memang kita apa ya, semi resmi, semi formal, semi santai dan sebagainya, seperti itu ya. Ada resminya, ada santainya dan sebagainya. Yang penting kita bisa menikmati acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa agenda GPAI untuk dari awal
awal Februari nih, Sabtu kemarin itu ikut KKG Kabupaten, ternyata itu Masya Allah agendanya koyo jumlah-jumlah sakit akeh niku. Niki lek ngayahi kula niki wis nita kaya umat. Jadi yang pertama itu nanti Olimpiade PAI, biasanya Olimpiade MIPA nggih. Niki wonten Olimpiade PAI wajib diikuti seluruh kecamatan se-Kabupaten Blitar. Sosialisasi Olimpiade sekalian seleksi peserta Olimpiade sebelum tanggal 9 Februari lah. Awak dhewe ini pembinaan kapan? Sakniki dolen ya opo sih rek? Ya Allah, lagi kecil-kecil ya rasane. Aduh, tanggal 9 pendaftaran peserta melalui link yang di-share. Tanggal 11-nya pelaksanaan seleksi kabupaten. 11 pun pelaksanaan. Iki ya opo iki kabeh ya Allah Gusti. Milih metani bocah niku lho ngene masyaallah kemudian seleksi lagi. Kemarin baru melaksanakan syuting lomba Asmaul Husna yang dipilih alhamdulillah Asmaul Husna untuk Pak dari Silopro 5. Aduh dari Pak Atin hasilnya Pak Atin. Alhamdulillah. Ini sing bimbing Pak Atin nggih. Oh layak kula ajeng jempol kula percados niku. Percaya sekali. Glontor apa gontor? Terus yang perempuan dari Meronjo 2. Nggih. Meronjo 2 nggih, si Meronjo 2. Alhamdulillah. Mbak Lutfi. Mbak Lutfi nggih. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik walaupun senengane niku pancene syuting online. Biar mempersingkat segalanya, waktu, biaya, tenaga dan sebagainya. Untuk masalah yang selalu ada subscribe, ada nomor itu viewer dan sebagainya, sekolah waktu itu pasrah mawon. Yang penting kita melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari kabupaten biar kita itu eksis gitu loh. Wes nggak usah mikir bla 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 dan sebagainya. Mulai masalah viewer subscribe angkat tangan sudah. Pak Atin juga dawuh ngoten niku. Awalnya dibudul Pak Atin, kalau menyampaikan ke kabupaten itu ternyata ya gimana ya, dia betul pakai responsif ngoten lho modelnya, terserah lah kalau maklam kita artinya ya sebenarnya ingin kompetisi untuk menang, tapi ya nggak harus ambisi gitu aja. Yang penting kita sudah mempersembahkan yang terbaik semampu kita. Karena waktunya juga terbatas. Nggih, syukur-syukurepan ngoten niku viewer-vieweran ngoten niku sing marai dah. Niku niku rasa-rasen kon nguyak-nguyak kancane kon ngelai kon kula kok mumet to ngoten niku. Kasihan itu kayak kalau memang anaknya berkompetensi terus kalah di polling ngoten niku akhirnya ya terpendam gitu. Enggak jadi yang terbebas akhirnya malah. Wis dukolah. Niatnya yang pertama adalah kita syiar gitu saja ya. Syiar kita betul-betul eksis menghidupkan pendidikan agama Islam. Jadi kenapa yang jelek-jelek aja melayang-layang oke di semua medsos, sedangkan kita yang mendigani pendidikan agama Islam kok nggak melu-melu melayang-layang gitu. Itu aja niat kita, artinya betul-betul menginginkan seperti yang ada di banner ini. Okay. Yang paling bawah itu saya ingin soliditas, sinergi, kolaborasi KPP, pengawas SD, PPAI, K3S, GPAI untuk membentuk generasi berprestasi dan berakhlak mulia. Itu sudah. Ya, masalah pointer, masalah juara, masalah jenis Gusti Allah. Yang penting kita itu niatnya itu nomor 1, membentuk akhlak mulia dan anak yang berprestasi itu aja sudah. Hasilnya kita pasrahkan saja. Kalau kita metenteng menentukan kita nggak bisa karena semuanya itu sudah takdir gitu. Yang penting usaha dan doa. Terus kemudian untuk peserta yang Olimpiade PAI tadi itu dari kelas 4, 5 dan 6 PA atau PI diambil 10 pemenang dari masing-masing jenjang kelas. Berarti nanti kita mengadakan seleksi ya untuk ke kabupatennya. Dari kecamatan diseleksi, kemudian diambil yang terbaik untuk mewakili kabupaten. Seperti yang dulu Cerdaseman PAI, sekarang ganti Olimpiade PAI. Nyun sewu Pak Kuntoro, mien itu sebelum corona, Silopro itu pernah menjuarai 5 kali berturut-turut Cerdaseman PAI tingkat kabupaten. Nah, terus sampai Jawa Timur saya mengantarkan di Hotel Utami
sampai sana itu sampai 5 kali sampai niku cecek kecamatan cecek Quran niku. Jadi sampai kecamatan lain itu gele-gele gede-gede kok iso Selopuro sampai 5 kali seperti itu piye carane. Nah, namanya apa ya? Ganti generasi, ganti musim, keterak corona blesek moral. Jadi kita kalau bisa sekarang kita munculkan lagi semangat kita, motivasi kita, di mana beberapa tahun lalu kita pernah meraih kejayaan di bidang CCK yang sekarang menjadi Olimpiade PAI. Semoga saja niat bismillah dan kita akan mendapatkan alhamdulillah. Kemudian lagi seterusnya ada lagi lomba hafalan Yasin dan juz 30 seperti biasanya. Pokoknya disentuh terus ini, aja sampai mandek di GPAI wis. Jadi setelah Asmaul Husna, pembinaan Olimpiade MIPA, kemudian diteruskan dengan hafalan Yasin dan juz 30 seperti yang dulu yang sudah pernah itu ketentuannya juga sama seperti yang dulu. Setornya juga take video 1 kali jadi seperti kemarin. Pesertanya juga kelas 1 sampai dengan kelas 5 sama seperti itu. Jadi setelah ini kita nanti KKG. Kali nyuwun napa? Izine pindah Pak K3S nggih. Niki sampun mriki bijik. Kita setelah ini loh, di dalam minggu ini kita KKG bahas ini ya bagian tugas. Nggih. Dan untuk yang ketentuan lainnya nanti kita bahas selanjutnya. Sebenarnya banyak ini masih, tapi yang penting yang akan kita kerjakan untuk mulai bulan Desember full ini agendanya. Pokoknya nanti misalnya mohon izin sekalian GPAI yang mendapatkan tugas-tugas pembagian setelah hasilnya KKG nanti mohon Bapak K3S untuk memberikan izin dan mungkin menginformasikan kepada Bapak Ibu KS yang lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya informasikan. Sekali lagi yang terakhir, betul-betul kami dari GPAI memohon dukungan dan sinergi kolaborasi dari Bapak K3S, Bapak Pengawas, penasihat KPP dan juga Bu Mufta selaku GPAI agar pendidikan agama Islam di Selopuro betul-betul jaya, luar biasa dan bisa bermanfaat dunia akhirat untuk anak-anak dan untuk negara Indonesia umumnya. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pengawas PAI Kecamatan Selopuro. Kepada yang terhormat Ibu Damir Tangkirung, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak aman, tak kasih pantun. Songgoriti tempat wisata. Naik gerobak, rodanya terikat. KKG PAI memang luar biasa. Selalu kompak dan bersemangat. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari wa siri amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu penanggung jawab KPP Kecamatan Selopuro, yang saya hormati Bapak Pengawas SD, Bapak Kunto Setioyono. Saya sampai hafal karena selalu bersama-sama beliau. Yang saya taati Bapak Ketua K3S Kecamatan Selopuro, dan juga yang saya hormati Bapak Kakuaran Kecamatan Selopuro, Pak Sri. Yang saya banggakan Ibu Ketua KKG PAI beserta seluruh anggota KKG PAI Kecamatan Selopuro.
Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hari ini adalah hari yang sangat bahagia, hari yang sangat istimewa untuk kita semuanya, karena kita kompak hari ini seperti pantun tadi ya, kita kompak mulai dari Ibu KPP, dari Pak Pengawas, seluruhnya pokoknya warga Selopuro bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat dengan wajah yang berseri-seri, semuanya segar bugar ceria. Marilah kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin kami sampaikan, mumpung ini lumpuh ya semuanya ada, juga kami laporkan kepada Bapak Pengawas, Bapak K3S, juga Bapak Kuaran ya, Pak Kuaran, namanya Kakwaran itu ya Bu, Bapak Kakwaran. Bahwasannya untuk KKGPAI Selopuro ini punya tim ICT, di mana tim ICT ini tugasnya mempublikasikan seluruh kegiatan, baik kegiatannya KKG maupun kegiatan apa saja yang ada di lembaganya, melalui medsos, yaitu ada IG, ada YouTube, ada Facebook, apalagi kulir yang saya tahu itu ada blog ya, ada blogger itu ya, semuanya saya ikuti, saya like dan subscribe. Insya Allah semua kegiatan yang sudah diunggah di situ mesti saya tonton, saya lihat. Nah, karena pengaruh media sosial ini sangat besar sekali terhadap kegiatan-kegiatan itu biar dikenal oleh seluruh warga masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi bisa dipersani oleh seluruh para netizen yang ada di media sosial. Sekarang contoh nih, ini contoh fakta, seperti rumah makan yang di Bence itu yang apa namanya itu, Sego Jangan Kinanti. Saya saja yang rumahnya Kendalrejo, mepet, itu setiap hari lewat, saya kok mesti wangi penuh, padahal saya yang ada di dekatnya aja nggak begitu tahu. Ternyata di promosinya di media sosial itu sangat gencar. Nah, menirukan dari situ maka kita membumikan pendidikan agama Islam, membumikan kegiatan-kegiatan penjenengan yang di lembaga, membumikan kegiatan KKG melalui media sosial. Maka dari itu dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu ya, dari stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Selopuro ini sangat saya harapkan. Yang kedua, ini kami laporkan terkait dengan hasil pantauan kami pelaksanaan SSN Sekolah Sangajine. Ini untuk wilayah Kecamatan Selopuro, 80% dari lembaga itu yang kelas 6, utamanya kelas 6 itu sudah sampai Al-Quran semuanya. Sedangkan yang 20% itu masih jilid Pak. Karena apa? Karena start awal ketika masuk di SD mereka belum punya modal ngaji, belum punya modal jilid, sehingga masuk di SD ini nol, sehingga ngawali dari jilid itu. Maklum karena memang kita ketahui bersama bahwa SD itu memang berlaku untuk Januari 2022 jadi masih berlaku satu semester ini. Jadi kita maklumi, kita pahami memang seperti itu. Kalau sekarang kelas 6 sudah 80% Al-Quran, berarti ya sudah alhamdulillah. Nah, untuk tahun ke depan nanti, tahun pelajaran depan nanti, insya Allah sudah lulus TK itu sudah punya modal jilid minimal ya, jilid 2 atau jilid 3, sehingga nanti untuk di kelas 6-nya insya Allah semuanya sudah Al-Quran. Terus yang selanjutnya ini terkait dengan SRT Bapak Ibu kami laporkan hasil koordinasi kami dari tim SRT Kabupaten Blitar yang ada di Kemenang sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Beliau Ibu dulu kasih kurikulum Pak Binti, sekarang istilahnya apa itu? Ganti pengembang teknologi teknologi pembelajaran dan kurikulum insya Allah ngoten, sama Pak Kabid Pembina SD Bapak Alwi, juga sama Bapak kurikulum dari Pak Kakek itu kami Pak Kakek dari SMP
di bidang pengelolaan Bapak J. Hasil rakor kami bahwasanya untuk SRT ini tetap kita lakukan, namun beliau menghendaki SRT itu tidak hanya di SD saja, tapi dari TK, SD, SMP. Nah, permintaan beliau begitu. Jadi kami harus mempersiapkan lagi instrumen yang dari TK dan SMP. Kalau SD sudah siap, baik yang moderasi maupun yang internal. Yang internal PAI. Nah, internal itu kan ada PAI, PAK, PAH, PA Kristen, PA Buddha. Nanti dia lengkap. Karena memang di Kabupaten Blitar ada sekolah yang berbasis Kristen, berbasis Katolik, berbasis Hindu, dan berbasis Buddha. Yang ada adalah Konghucu. Nah, dari situ maka ini pelaksanaannya nanti mundur, dan itu nanti akan dibiayai dari Dinas Pendidikan, Bapak. Jadi insya Allah biayanya dikeluarkan pada triwulan ketiga tahun anggaran 2023. Jadi seluruh biaya nanti akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan. Kalau dulu kolaborasi dengan KKG ya Bu ya, kolaborasi dari PAIS, dari KKG, dan alhamdulillah tahun ini sudah karena masuk kurikulum muatan lokalnya Dinas Pendidikan, dan ini dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Nah, untuk pelaksanaannya nanti mulai pendaftaran ini ya, nanti Januari Februari masih sosialisasi lagi. Yang TK SMP nanti Maret April itu nanti kita ngisi instrumen. Untuk Mei Juni kita dari tim kabupaten akan mengoreksi dari kecamatan dulu. Nanti gini, setelah dari kecamatan, nanti kecamatan akan membentuk tim, Bapak. Kalau dulunya kan kita tunjuk, ya dulu itu kita tunjuk ada 2 lembaga untuk yang internal, 1 lembaga untuk yang moderasi mewakili kecamatan ke kabupaten. Nah, dari Dinas Pendidikan meminta seluruh lembaga itu mengikuti program ini. Nah, nanti diseleksi oleh masing-masing kecamatan. Nah, tim kecamatan terdiri dari KKG PAI, K3S, pengawas PAI, pengawas sekolah atau pengawas SD. Nah, tim ini nanti yang akan menyeleksi dan menentukan lembaga mana saja yang akan mewakili kecamatan tersebut. Nah, sekolah diberikan kebebasan boleh milih internal, boleh memilih moderasi. Kalau di kita memang Selopuro itu 90%, 95% internal, sehingga banyak yang ikut yang internal PAI. Nah, setelah dari tim kecamatan itu nanti menyeleksi, menentukan perwakilannya. 1 lembaga adalah SRT moderasi beragama dan 2 lembaga adalah SRT internal PAI. Kalau di kita itu di Selopuro. Kalau di Wingi nanti komplit ada TK Kristen itu Pak Kun ya, ada TK Katolik, ada yang SD-nya enggak ada. Nanti ada SD Hindu di Talun, ada SD Hindu ya, SD Hindu TK Hindu Pak Kun. Jadi nanti harus di Talun komplit. Yang enggak ada Katoliknya. Jadi makanya kita karena memang ya di Kabupaten Blitar ini ada seluruh agama, maka kita melayani seluruh agama. Nah, setelah nanti dari tim kecamatan sudah mengirim, nanti dari tim kabupaten akan menyeleksi juga mana-mana lembaga mana yang masuk seleksi yang akan mendapatkan atau mendapatkan nominasi yang akan dikunjungi, penetapan nominasi nanti yang akan divisitasi oleh tim kabupaten. Nah, tim kabupaten nanti yang akan turun itu nanti kolaborasi terdiri dari timnya dari gabungan, ada yang dari Dinas Pendidikan, dari Kemenag, dari Polres, juga dari Kodim, beberapa anggotanya tim yang akan turun. Dia akan menilai langsung ke lembaga penjenengan. Nah, baru penentuannya nanti di bulan November. Kalau untuk visitasi ke lembaga itu nanti sekitar bulan Oktober, September, Oktober. Penentuan adalah bulan November. Itu informasi hasil rakor kami bersama Dinas Pendidikan. Nah, bagaimana dengan kita?
dengan tugas kita yang sangat banyak sekali ya Bu ya. Adanya lomba TC, ada lomba apa tadi, jus 30, lomba olimpiade dan sebagainya. Maka nanti dalam musyawarah KKG nanti kita buatkan apa itu namanya list nanti yang sudah bagian ini sopo kan biar nanti dan teman-teman kita lebih mudah untuk teks begitu nggak mudah nanti ini bagiannya siapa, semua akan terlibat di situ, gak ada yang tidak kebagian, semuanya akan kebagian. Nah belum lagi nanti ditambah dengan pentas PAI tahun ini. Untuk tahun 2023 ini kan sudah waktunya pentas PAI kan diadakan 2 tahun sekali. Kalau kemarin tahun 2020 kita online, karena 2022 ini kita sudah boleh tatap muka penuh. Jadi sambil kita menunggu juknis yang dari provinsi, hari ini masih digodok, hari ini masih diolah oleh KKG provinsi dan juga oleh PAIS Kanwil Kemenang provinsi. Kita menunggu juknis yang resmi. Saya nggak berani besar sebelum juknis itu resmi. Kemarin yang beredar juknis yang tahun lalu sehingga menjadi permasalahan. Kita tunggu aja juknis yang resmi yang tahun 2023. Jadi tugasnya penjenengan nanti isi pondok Ramadan dengan kegiatan olimpiade, MTQ, MHQ dan dengan kegiatan hafalan dan sebagainya itu nanti akan lumayan banyak ya. Alhamdulillah, berarti jenengan dipercaya mendapat amanah untuk mengampu beberapa kegiatan dan beberapa perlombaan. Semoga penjenengan semuanya tetap mendapatkan kesehatan ya. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini selanjutnya untuk kegiatan di samping ini informasi bahwa untuk 2023 nanti akan ada PK online melalui Siaga PPKB online seperti tahun 2017 ya yang sudah kita lakukan, kita gabung di Babatan 1. Nanti tahun 2023 ini juga akan ada PK online, penilaian kinerja online. Untuk apa? Untuk mengetahui kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Dari 6 kompetensi guru agama itu nanti diambil yang paling rendah itu kompetensi di bidang apa. Nah selanjutnya itu nanti akan dijadikan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB. Jadi dengan isi sesuai dengan kondisi yang ada. Pun boten usah murun, ora usah buka Google itu nanti karena juga ujiannya online, terus ditinggal buka Google yang lainnya nanti ketutup. Kita ikuti saja, santai saja. Nanti hasil itu bukan untuk penilaian penjenengan, tapi untuk program ke depan. Untuk program, untuk programnya PPKB dari Kemenang RI, akan utamanya ini di bidang pendidikan agama Islam atau PENDIS. Nanti yang diprogramkan untuk diklat berikutnya apa? Nah, kemarin kan barusan ada pelatih daerah ya, ada 3 pelatih daerah. Sirapura nggak ada yang ikut ya Bu, nggak ada yang ikut pelatih daerah. Ini nanti akan ditugaskan kepada pelatih daerah untuk melatih GPAI yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau memang di daerah nggak ada pelatih daerah, berarti kita harus booking dari kapo yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir dari saya terkait dengan kedinasan, ini kami sampaikan bahwa di bulan Desember kemarin di Kemenang Kabupaten Blitar telah melantik 3 pengawas PAI, yaitu 2 orang pengawas jenjang dasar dan 1 orang pengawas jenjang menengah atas atau SMP SMA. Nah, dengan adanya tambahan tenaga pengawas PAI, maka tenaga kepengawasan kita bertambah, otomatis nanti pelayanan terhadap guru PAI semakin meningkat, harapannya seperti itu. Nah dengan adanya tambahan itu nanti saya di Selopuro nanti akan menyerahkan, selanjutnya akan ada pengawas baru yaitu Pak Miftah Budin yang hari ini memang kita masih rapat intern ya, belum bisa serah terima. Nanti setelah ini akan serah terima tugas kepada Pak Miftah Budin yang daleme utarane MI Tegarjo.
beliau pengawas Binamur, Wates sama Panggungrejo. Nah, Panggungrejonya sudah dilepas, dan nanti gantinya Panggungrejo adalah Silopuro. Jadi karena dalamnya Silopuro untuk memudahkan nanti untuk di Silopuronya, memudahkan koordinasi penjenengan, memudahkan lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan penjenengan. Tapi saya nanti akan mutasi ke Talun karena rumah saya Talun. Saya akan selalu bersama Pak Kuto ini di Talun. Selalu ngaten. Nah, surat resminya, surat tugas resmi itu baru keluar 2 minggu ini ya, sehingga memang agak mendadak ya 2 minggu ini baru keluar, tanggalnya 2 Januari 2023. Jadi setelah ini nanti Bu Lila akan menjadwalkan kegiatan KKG khusus untuk membahas kaitan dengan lomba-lomba, PKPAI, terus dan serah terima dan selanjutnya masih banyak sampai dia Bu Lila yang harus dibahas. Nah, hari ini kita hanya poin-poinnya saja, yang penting kita bisa berkumpul, kompak, ya. Janganlah kekompakan ini nanti hancur ya Bun ya, kita jaga persatuan dan kesatuan ini, kekompakan ini, kolaborasi, ya, sinergi ini sangat penting sekali untuk keberhasilan anak-anak kita di masa depan, untuk menyiapkan generasi kita yang moderat. Okay. Karena kalau kita bisa kompak, insya Allah nanti seluruh kegiatan itu didukung oleh kita semuanya. Semakin banyak pendukung, maka kegiatan itu akan semakin sukses. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk menyingkat waktu ya Bu, nanti selanjutnya kita refreshing bersama-sama, karena selama ini ya kita belum refreshing, baru kali ini bisa refreshing bareng-bareng. Oke, terima kasih. Nah, Hah? Everyone Bu. di luar no, Nggih. ora ketok no liyane. Ya siap. Cuacanya sudah mulai bertata-tata, mau hujan mudah-mudahan. Ini cuma sebentar Bapak Ibu, biar kita bisa fresh saat itu. Kita lupakan yang di rumah sejenak saja. Utang. Saya mohon sejenak pasti, nggak apa-apa kalau selamanya itu perlu dipertanyakan. Nah, saya kira-kira move on sebentar saja. Nah. Ya, semuanya ini saya sebetulnya juga nggak bisa. Saya belajar ini. Kita belajar sama-sama biar nanti bisa terbiasa. Nah, ini untuk pertama kali yang akan kita mainkan itu adalah permainan Joko Tarub. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah, Joko Tinkernya masih sembunyi Bapak. Ya. Nah, permainannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu mengikuti instruksi kata-kata dari saya apabila diawali dengan kata Joko Tarub. Jika nggak ada kata Joko Tarub, jangan diikuti. Nah, terus kemudian kalau ada kesalahan, kira-kira hukumannya apa ya Bu ya? Saya suruh ke depan menyanyi atau berjoget atau mawon deh. Siap? Perlu diberi contoh atau langsung bermain? Coba sekarang contoh saja ya. Sekarang mulai. Joko Tarub tepuk tangan 1 kali. Joko Tarub tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Paham ya? Berarti yang keliru siap untuk berjoget. Persiapan. Bisa dimulai? Bisa. Suatu hari di sebuah negeri, saya tidak hafal itu misalnya Joko Tarub itu mana.
Nah, di desa Kampung Sawah, di desa Pujon, ada seorang janda memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan bernama Joko Taruk. Ketika itu Joko Taruk jalan-jalan, tiba di sebuah persawahan. Joko Taruk sebagai seorang petani. Kemudian Joko Taruk membungkuk. Kalau memperhatikan Bu, siapa yang membantu saya diperhatikan yang nggak membungkuk berarti maju ke depan. Biar enggak pegal, biar enggak pegal, saya suruh membungkuk. Setelah membungkuk, Joko Taruk merasa kesakitan punggungnya. Akhirnya berdiri tegak. Saya ulangi lagi, Joko Taruk masih membungkuk. Joko Taruk pegal badannya, merasa sakit punggungnya. Akhirnya Joko Taruk berdiri kembali. Usai selanjutnya, Joko Taruk berjalan kembali. Tiba-tiba Joko Taruk terkejut, ada seorang yang cantik lewat di depannya. Kemudian Joko Taruk berkata, wow. Kurang keren ya. Joko Taruk setelah berkata wow, kemudian Joko Taruk melompat satu kali ke atas. Setelah melompat, Joko Taruk ingin bergandengan tangan dengan seorang wanita cantik tersebut. Joko Taruk kemudian menggandeng tangan wanita tersebut. Setelah bergandengan tangan kelihatan mesra, kemudian angkat tangan. Mas Ahmad, musiknya bisa.
Itu masih dari target malah. Aslinya aku juga salah ya. Diri katanya Pak Bapak. Jadi sampingnya lebih nanti. Ada rokok. Diri. Tapi kenapa orang kerja kafe? Juga jualan pan di diri. Koplo. Ayo, kita asli ini. Naik sekolah, jadi berjaya. Masih bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Nah, untuk permainan kedua kita akan bermain Menara Eiffel. Itu hujan. Menara Eiffel. Caranya begini. Ketika saya berteriak Menara Eiffel, semua tunduk. Ketika saya mengatakan tukang ojek, berarti cari pasangan 2 orang. Ya. Loh.
bukan doanya tapi tidak. Ya, tidak berapa ya. Kalau kita bilang bunga matahari berarti 4. Nah, 4 orang. Ya, sudah ya. Ya, sudah siap. Saya ulangi. Nah, kalau saya bilang menara Eiffel berarti iya, gitu ya. Nah, kemudian kalau saya bilang tukang ojek berarti saya bilang dua. Kalau tukang beca berarti tiga. Sudah siap? 1, 2, menara Eiffel. Eiffel sudah siap semua. Tukang beca. Ada bunga matahari. Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti sambil menghafalkan kata-kata ya.
untuk kita semua. Sudah capek Bapak Ibu? Nah, coba satu kali permainan sebagai permainannya sebetulnya masih banyak, tapi ini karena cuacanya yang juga kurang mendukung sudah ada tanda putih. Maka dari itu untuk permainan yang terakhir kita